Di balik kemewahan sebuah Mercedes-Benz klasik yang pernah dimiliki almarhum B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia, tersimpan kisah yang jauh lebih rumit daripada sekadar jual-beli mobil antik. Mobil ini bukan hanya kendaraan biasa, ia adalah saksi bisu perjalanan sejarah bangsa, simbol status, dan warisan keluarga yang penuh makna. Tak heran ketika kabar tentang mobil ini beredar, perhatian publik langsung tertuju padanya. Ketertarikan Ridwan Kamil, mantan gubernur Jawa Barat yang dikenal sebagai sosok inovatif dan populer, menambah lapisan drama pada cerita ini. Ia bukan sekadar pembeli, melainkan figur publik yang setiap langkahnya selalu diawasi masyarakat dan media. Keinginannya untuk memiliki Mercy bersejarah ini pun menjadi perbincangan hangat, menimbulkan spekulasi dan harapan di kalangan penggemar otomotif maupun pengamat politik. Awalnya, proses jual-beli mobil legendaris ini tampak berjalan mulus. Negosiasi dilakukan secara profesional, dokumen-dokumen disiapkan, dan kedua belah pihak tampak sepakat. Namun, di balik layar, ternyata ada dinamika yang tak terduga. Ketika pembayaran dari Ridwan Kamil mengalami kendala, situasi pun berubah drastis. Proses yang seharusnya sederhana menjadi rumit, menimbulkan ketegangan antara pihak keluarga Habibie dan Ridwan Kamil. Isu keterlambatan pembayaran ini pun mulai bocor ke publik, memicu berbagai spekulasi dan rumor. Nama baik kedua tokoh besar ini pun ikut terseret. Media massa dan warganet ramai membahas siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas kekisruhan ini. Setiap pernyataan dan klarifikasi justru menambah panas suasana, membuat kasus ini semakin sulit untuk diselesaikan secara damai. Masalah tak berhenti pada soal utang piutang semata. Persoalan administrasi, kejelasan sumber dana, dan transparansi transaksi mulai dipertanyakan. Banyak pihak menuntut penjelasan lebih lanjut, terutama karena melibatkan figur publik yang seharusnya menjadi teladan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun turun tangan, menelusuri asal-usul dana cicilan yang digunakan Ridwan Kamil. Dugaan penyalahgunaan wewenang dan potensi pelanggaran hukum mulai bermunculan, menambah kompleksitas kasus ini. Isu korupsi pun mencuat ke permukaan. Publik semakin kritis, menuntut transparansi dan keadilan dalam penanganan kasus ini. Setiap perkembangan terbaru selalu menjadi headline di berbagai media nasional. Ironisnya, mobil yang seharusnya menjadi simbol penghormatan terhadap sejarah dan prestasi bangsa, kini justru terjebak dalam pusaran konflik dan penyelidikan hukum. Mercy klasik itu kini berubah status, dari barang koleksi berharga menjadi barang bukti dalam penyelidikan aparat penegak hukum. Drama ini pun berkembang menjadi sengketa kepemilikan, dugaan korupsi, dan manuver politik yang melibatkan banyak pihak. Setiap langkah diwarnai perdebatan sengit, baik di ruang sidang maupun di ruang publik. Kasus Mercy Habibie Ridwan Kamil membuktikan, di dunia politik Indonesia, urusan pribadi bisa berubah menjadi badai besar yang mengguncang kepercayaan publik dan menorehkan catatan baru dalam sejarah bangsa. Harga mobil bersejarah itu akhirnya disepakati di angka fantastis, Rp2,6 miliar. Angka yang tidak hanya mencerminkan nilai material, tapi juga sejarah dan prestis yang melekat pada kendaraan tersebut. Proses negosiasi berjalan alot, melibatkan berbagai pertimbangan, mulai dari kondisi mobil, kelangkaan, hingga nilai sentimental yang dimiliki oleh keluarga penjual. Namun, alih-alih membayar secara tunai, Ridwan Kamil memilih skema pembayaran cicilan. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Bagi sebagian orang, membayar secara bertahap adalah strategi keuangan yang umum, bahkan untuk barang mewah sekalipun. Sampai saat ini, baru separuh dari total harga, yakni 1,3 miliar, yang berhasil dibayarkan kepada keluarga Habibie. Sisanya masih menjadi tanggungan, menunggu pelunasan di masa mendatang. Situasi ini membuat status kepemilikan mobil menjadi tidak jelas. Dokumen-dokumen penting, seperti surat kepemilikan dan bukti pembayaran, belum sepenuhnya berpindah tangan. Secara fisik, mobil mewah itu memang sudah berada di garasi Ridwan Kamil. Ia sudah memegang kunci dan bisa menikmati mobil tersebut. Namun dokumen resmi masih tercatat atas nama B.J. Habibie, pemilik sebelumnya. Proses balik nama pun terhambat. Tanpa pelunasan penuh, administrasi kepemilikan tidak bisa diselesaikan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan administrasi yang berlarut-larut. Ketidakjelasan administrasi ini menjadi bumerang ketika Komisi Pemberantasan Korupsi mulai menelusuri asal-usul dana pembelian mobil tersebut. Ketiadaan dokumen yang lengkap dan pembayaran yang belum lunas menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi transaksi.
Seandainya pembayaran berjalan lancar dan dokumen segera dialihkan, mungkin kisah ini akan berakhir bahagia, tanpa polemik atau sorotan publik. Namun, cicilan yang macet dan dokumen yang belum beralih justru memperkuat dugaan adanya masalah serius. Setiap keterlambatan menambah keraguan dan membuka celah bagi penyelidikan lebih lanjut. Detail-detail inilah yang akhirnya menyeret kasus ini ke ranah hukum, memperlihatkan bahwa di balik kemewahan, ada persoalan administrasi dan keuangan yang tak kalah rumit. KPK mulai bergerak, bukan hanya sekadar menyoroti soal utang yang menunggak, tapi juga menelusuri lebih dalam kejanggalan di balik transaksi keuangan yang melibatkan Ridwan Kamil. Lembaga anti rasuah ini mencium adanya sesuatu yang tidak wajar, sehingga penyelidikan pun diperluas ke berbagai aspek, termasuk sumber dana yang digunakan untuk membayar cicilan mobil mewah tersebut. KPK menelusuri asal-usul uang cicilan Ridwan Kamil, memastikan apakah dana yang digunakan benar-benar bersih atau justru berasal dari aliran dana yang mencurigakan. Setiap transaksi diperiksa secara detail, mulai dari rekening bank hingga dokumen pembayaran, untuk menemukan jejak keuangan yang bisa mengungkap motif di balik pembelian mobil mewah itu. Dugaan pun mengarah pada aliran dana haram, yang diduga terkait erat dengan kasus korupsi pengadaan jasa periklanan di Bank BJB. Bank milik daerah ini memang kerap menjadi sorotan, apalagi setelah muncul indikasi adanya penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana dalam proyek-proyek besar. Sebagai Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memiliki pengaruh signifikan di lingkungan Bank BJB. Keterlibatannya dalam pengambilan keputusan strategis bank tersebut membuat KPK semakin serius mendalami peran dan tanggung jawabnya dalam kasus ini. Pembelian mobil mewah dengan skema cicilan di tengah pusaran dugaan korupsi menjadi perhatian utama KPK. Mobil mewah kerap dijadikan simbol status, namun di balik kemewahan itu bisa saja tersembunyi praktik pencucian uang yang merugikan negara. KPK bergerak cepat setelah mengumpulkan berbagai data, menganalisis dokumen keuangan, dan memetakan aliran dana yang dianggap mencurigakan. Setiap detail transaksi diperiksa, mulai dari transfer antar rekening hingga pola pembayaran cicilan, untuk memastikan tidak ada celah yang terlewat. Pembelian barang-barang mewah seperti mobil, jam tangan, dan tas branded memang sering dijadikan modus untuk mencuci uang hasil kejahatan. KPK pun menyoroti pola ini, karena seringkali aset-aset mewah digunakan untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal. Kini, Ridwan Kamil tidak hanya berhadapan dengan penjual mobil, tetapi juga harus menghadapi ancaman hukum dari negara. Proses hukum yang berjalan akan menentukan nasib dan reputasinya di mata publik. Status Ridwan Kamil pun berubah drastis. Dari seorang pembeli yang menunggak cicilan, kini menjadi terperiksa dalam kasus besar yang melibatkan dugaan korupsi dan pencucian uang. Semua mata kini tertuju pada proses penyelidikan KPK yang terus bergulir. KPK memanggil Ilham Akbar Habibi, penjual Mercy, sebagai saksi kunci. Ilham membenarkan transaksi dan pembayaran cicilan baru separuh. Ia menegaskan tak tahu menahu soal asal dana Ridwan Kamil. Sebagai penjual, fokusnya hanya pada pembayaran yang diterima. Kesaksian Ilham memperkuat fakta aliran dana dan menempatkan sorotan kembali ke Ridwan Kamil. Keterangan ini jadi fondasi KPK untuk melangkah ke tahap penyelidikan berikutnya. Sisa pembayaran tak kunjung lunas. Keluarga Habibi ingin menarik kembali Mercy. Ridwan Kamil setuju, tapi mobil justru tersandera di bengkel. Bengkel menolak menyerahkan mobil karena biaya perbaikan atas nama Ridwan Kamil juga belum dibayar. Mercy kini diperebutkan 3 pihak, keluarga Habibi, Ridwan Kamil, dan bengkel. Masalah berlapis ini memperburuk citra Ridwan Kamil. Gagal bayar ke penjual dan bengkel menambah kesan manajemen keuangan yang buruk. Mobil mewah itu kini jadi simbol ironi, dibeli pejabat, gagal bayar, tersandera di bengkel. Drama pun makin pelik. Di tengah polemik, terungkap Mercy klasik itu dicat ulang dari perak menjadi biru oleh Ridwan Kamil. Bagi kolektor, perubahan warna tanpa izin pemilik sah dianggap merusak nilai sejarah. Status mobil yang belum lunas membuat tindakan ini makin dipertanyakan. Ridwan Kamil juga menggunakan mobil itu aktif, meski cicilan belum lunas. Kombinasi modifikasi dan penggunaan tanpa pelunasan memperkuat kesan arogansi. Detail cat biru ini, meski kecil, memperburuk citra Ridwan Kamil di mata publik dan keluarga Habibi.
Setelah penyelidikan panjang, KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil di Ciumbuleuit, Bandung. Mercy biru dan motor Royal Enfield disita sebagai barang bukti. Penyitaan ini menandai eskalasi kasus, menunjukkan KPK serius menindak dugaan korupsi. Status Ridwan Kamil kini bukan sekadar saksi, asetnya sudah terkait langsung dengan dugaan pidana. KPK siap menjemput paksa jika ia mangkir dari pemeriksaan. Publik menanti, apakah Ridwan Kamil akan dipanggil sebagai saksi, atau statusnya naik jadi tersangka. Drama hukum memasuki babak baru. Kasus Mercy ini meledak di tengah panasnya kontestasi politik. Nama Ridwan Kamil yang sempat dijagokan di Pilkada Jakarta kini tercoreng. Media dan medsos jadi arena pertempuran narasi, membelah publik. Sebagian mendukung KPK, sebagian menilai ini politisasi hukum. Citra Ridwan Kamil sebagai politisi bersih kini terguncang hebat. Isu utang dan gaya hidup mewah lebih mudah merusak reputasi daripada isu kebijakan. Lawan politik memanfaatkan kasus ini sebagai amunisi. Satu transaksi pribadi berubah jadi krisis politik yang mengancam karier. Kasus ini jadi pelajaran penting. Transparansi dan integritas adalah harga mati bagi pejabat publik. Di era digital, tak ada lagi batas privat publik. Semua tindakan pejabat diawasi. Membeli mobil mewah dengan cicilan tanpa sumber dana jelas adalah pertaruhan besar. Kepercayaan publik mudah hilang karena keputusan-keputusan kecil yang keliru. Kasus Mercy ini mengingatkan kekuasaan datang dengan tanggung jawab dan teladan. Hanya pejabat berintegritas yang bisa membangun negara yang bersih.